Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, Popolo kembali lagi dengan konten Swindler. Dan aku yakin Popolo pasti udah nungguin konten Swindler. Apalagi udah lewat lebaran, pasti lebih menunggu-nunggu lagi. Nah, cerita kali ini sebenarnya menurutku bukan menyeramkan, tapi lebih kayak menyeramkannya agak beda pokoknya. Jadi buat Popolo yang punya pacar, mungkin ada baiknya juga sebelum menikah itu melakukan sedikit checking. Oke, langsung kita mulai video hari ini. Oke, untuk memahami video kali ini kita perlu kenal dengan satu pasangan. Perempuannya ini namanya Hison, si cowok namanya Hansok. Si Hansok ini dia ini bekerja sebagai PNS ya, pegawai negeri sipil, dan dia ini ya pekerjaannya ya PNS biasa. Sedangkan si perempuan yang bernama Hison ini dia bekerja sebagai bos kafe, tapi bukan kafe yang besar atau gimana, yo kafe estetik gitu, kafe yang cakep. Terus dia ini bosnya, tapi karyawannya ya cuma 1-2 orang. Jadi bener-bener yo bisnis kecil-kecilan, tapi si cewek ini cuantik. Jadi cuantik, kafenya juga estetik banget, sehingga tamu-tamu yang datang ke kafe ini biasanya itu tamu-tamu cewek yang pengen foto instagramable gitu. Nah terus kita pasti bertanya-tanya, lah terus mas, ceritanya ini dimulai dari mana? Mula kejadian dari video kali ini terjadi dari seorang tamu laki-laki yang datang ke kafenya Mbak Hison. Jadi seperti biasanya Mbak Hison ini lagi kerja, jadi nerima pesanan, habis itu bikin kopi terus ngasih gini. Nah entah kenapa mulai suatu saat Mbak Hison ini kedatangan tamu-tamu cowok yang kesannya itu nggak sama sekali cocok dengan kafenya. Jadi Popol pasti membayangkan kalau misalnya ada kafe yang estetik, biasanya cowok-cowok itu nggak kesana kecuali diajak sama pacarnya. Nah entah kenapa cowok-cowok yang agak nerd kesannya itu mulai datang ke kafenya Mbak Hison, dan cara pesannya pun agak aneh. Contoh ini ya, aku tamunya gitu, cowoknya agak nerd gitu, terus datang ke Mbak, saya mau pesan americano 1. Mbaknya namanya Hison ya? Oh, namanya juga cakep kayak mbaknya. Ya, kopi 1 bayarnya pakai kartu. Oke, ada tamu 1 kayak gini nggak apa-apa. Cuman ini mulai terjadi berulang kali. Besoknya ada cowok lain lagi datang. Nah, udah pesen, terus waktu giliran disuruh ngambil pesanannya, masnya datang. Dulu katanya tinggal daerah situ ya. Padahal dulu saya juga tinggal situ. Sayang deh dulu gak ketemu. Makasih ya. Besoknya lagi ada lagi. Sama, pesanannya keluar, waktu ngambil pesanan, Mbak Hison tingginya betul dah 170 cm. Ukuran bajunya betul B. Kayaknya lebih gede ya. Udah, makasih ya. Besoknya lagi ada lagi, cowok-cowok lagi datang. Waktu pesanannya udah disiapkan, kenal nggak teman saya namanya A. Dulu universitas sama jurusannya sama loh. Oh nggak tahu. Ya udah deh. Nah, jadi sebagai seorang bos yang punya kafe kecil dan kedatangan cowok-cowok kayak gini, tentunya ini bikin gak nyaman. Dan Mbak Hison ini mulai ngerasa, kok kayaknya ada orang nge-stalking aku, atau kesannya itu ada orang yang membeberkan informasi tentang aku, dan cowok-cowok aneh ini mulai datang untuk cross-check ke kafeku gitu. Nah, karena Mbak Hison mulai gak nyaman, tapi gak tahu harus gimana, mau ngelaporkan polisi juga aneh, Mbak Hison nyoba pergi ke detektif swasta untuk minta tolong dicari tahu apa yang terjadi. Nah, sesampainya di detektif swastanya tanya, oh kayak gini, baik. Ada nggak orang yang mungkin Mbak Hison rasa kemungkinan besar dia pelakunya, atau ada nggak orang yang Mbak Hison curigai? Mbak Hison bilang, sebenarnya kalau dibilang orang yang agak mencurigakan, ya mantan saya. Nah, detektif swastanya tanya, loh kenapa mantannya? Ya kan sebenarnya kita udah foto, saya juga udah punya pacar baru, tapi waktu awal-awal dulu saya punya pacar baru, mantan saya itu nungguin saya di depan rumah. Dan juga alasan kenapa saya foto sama mantan saya itu kalau marah mulai misu-misu dan mau mukul. Nah makanya saya kepikiran apa mungkin mantan saya itu mau balas dendam ke saya dengan cara membeberkan informasi tentang saya kepada orang-orang yang nggak saya kenal. Mbak Hison bilang kayak gini. Detektif swasta yang dengarkan itu juga ngerasa kemungkinan besar mantannya yang mungkin jealous dan gak terima Mbak Hison punya pacar baru. Masuk akal ya toh. Nah sehingga detektif swastanya ini mulai mencari tahu keberadaan mantan pacarnya dan juga gerak-geriknya. Diikutin selama 1 minggu. Dan setelah diikutin 1 minggu, detektif swasta akhirnya mendapatkan satu informasi penting yang perlu di-sharing kepada Mbak Hison. Jadi setelah 1 minggu diikuti, Mbak Hison diajak meeting lagi. Nah, detektif swastanya bilang kayak gini,
Mbak Ison, kita udah ngikutin mantan Mbak Ison, dan betul orangnya ini memang tipe orang stalker. Tapi masalahnya setelah kita ikutin, mantan Mbak Ison ini sebenarnya udah move on dan dia punya pacar baru, dan mantan Mbak Ison ini sekarang lagi sibuk nge-stalking pacarnya yang saat ini. Jadi kalau dibilang mantannya Mbak Ison melakukan hal-hal seperti ini, kayaknya enggak deh Mbak Ison, karena betul mantan Mbak Ison itu punya karakteristik nge-stalking, tapi dia udah move on dan bisa dibilang sekarang itu dia lagi sibuk banget karena dia lagi dituntut sama pacarnya saat ini. Jadi kayaknya kalau mantan nggak betul ini Mbak Ison. Nah, detektif swastanya bilang seperti ini kepada Mbak Ison, dan Mbak Ison yang selama ini ngira ataupun beranggapan kalau mungkin mantanku yang melakukan semua ini, jadi bingung lagi karena di luar mantannya sebenarnya udah nggak ada lagi orang yang bisa dicurigai. Tapi Mbak Ison pun nggak mau nge-share hal ini kepada banyak orang, kayak termasuk ke pacarnya ataupun ke orang tuanya, karena takutnya mereka ini terlalu overthinking dan dibilangi, wis kamu nggak usah bisnis, wis kamu nggak usah kerja. Nah kalau kayak gitu kan juga ngerepoti ya toh. Sehingga Mbak Ison ini nggak mau bilang ke siapa-siapa. Nah di tengah hari-hari yang penuh dengan pikiran dan juga kekhawatiran, suatu hari Mbak Ison ini lagi mau ngedate sama pacarnya. Nah naik di mobil, tiba-tiba pacarnya ini ditelepon sama seseorang. Dilihat orang yang nelpon pacarnya Mbak Ison waktu itu bernama Isel. Jadi namanya kayak nama cewek ya toh. Nah ada telepon masuk, tapi pacarnya ini nggak mau ngangkat teleponnya di depan Mbak Ison. Agak mencurigakan ya toh, kenapa Mas Hansok ini nggak mau mengangkat telepon dari seseorang yang bernama Ise di depan pacarnya yaitu Hison. Agak aneh ya toh, buat popol yang punya pacar pasti ngerti. Kalau misalnya kamu nggak selingkuh, kenapa kamu nggak mau ngangkat telepon ini depan aku? Pasti ada sedikit pertanyaan kayak gitu. Nah sama Mbak Ison tanya, ini lo ada telepon kok kamu nggak ngangkat sih? Pacarnya bilang kayak gini, oh ini loh apa namanya atasanku di kantor, atasan. Duh nggak penting ini, tak angkat juga paling yang nyuruh kerja, mending nggak tak angkat biar aku nggak disuruh kerja. Tapi kesannya itu kayak agak nggak jujur gitu loh. Kesannya itu kayak agak bohong kesannya, tapi tentunya kita nggak tahu apakah itu bohong atau tidak, karena Mbak Ison pun ngerti kalau pacarnya ini kerja sebagai seorang PNS dan juga memang kerjanya di balai kota. Ya udah dipercaya dan berusaha untuk tidak mempertanyakan jawaban dari pacarnya alias Mas Hansok. Cuman ada kejadian aneh lagi beberapa hari setelah itu. Mbak Hison ini pergi ke rumah pacarnya Mas Hansok. Masuk ke rumahnya, mereka nyantai-nyantai di rumah. Tapi dilihat baik-baik, Mas Hansok ini punya kayak luka memar di bagian mukanya daerah sini, kayak deket mata gitu. Terus tanya Mbak Hison, loh yang kok matamu ada luka memar, kenapa? Kamu dipukul orang tak? Kamu berantem atau gimana? Mas Hansok yang ditanya kayak gitu bilang, enggak, ini loh kemarin aduh waktu aku turun tangga di kantor itu kepleset, natap di gagang pegangannya itu loh, sakit ini. Tapi enggak kok, enggak ada apa-apa. Mbak Hison, oh ya udah. Nah kebetulan hari itu mereka pas lagi mau keluar, Mbak Hison ini nggak bawa jaket, sehingga pinjem jaket ataupun coatnya pacarnya. Pas dipinjemi kan ngecek ya, kita mesti ngecek kayak apa namanya kantongnya gitu. Pas dicek di kantongnya ini ada satu kartu nama, dan waktu dilihat ternyata merupakan kartu nama seorang pengacara. Karena agak aneh, Mbak Hison tanya ke pacarnya, loh yang ini kok ada kartu nama pengacara, kenapa? Kamu ada masalah tak? Kamu jangan-jangan dipukul orang tak? Makanya kamu konsultasi sama pengacara. Mas Hansok bilang, oh enggak, bukannya gitu, cuman ini loh kan sekarang kita ini mau menambah layanan-layanan untuk masyarakat di kota. Nah untuk ngecek kalau ini menjadi masalah atau tidak, aku itu kemarin disuruh cross check sama pengacara. Nah ini orangnya yang kebetulan yang menjadi konsultan di balai kota kita. Jadi yo cuman masalah itu, dadak ada hubungannya sama luka memar ini. Nah Mas Hansok bilang kayak gitu. Dan sebenarnya Mbak Hison pun lumayan percaya dengan apa yang disampaikan sama pacarnya, karena pacarnya ini, Mas Hansok ini bisa dibilang memang cuman sebatas kayak petugas PNS, tapi lumayan bisa dibilang sukses di karirnya. Jadi ya memang pekerjaan PNS ya pekerjaan PNS, tapi dia itu mungkin karena lumayan pinter kerjanya, sering juga dikirim kerja ke Jepang. Maksudnya bukan disuruh kerja di situ 1 bulan, tapi kayak ada bisnis trip 1-2 hari ke Jepang. Dan juga waktu mereka pergi pacaran pun, pacarnya itu bukan tipe orang yang suka flexing. Ya pacaran ya ini loh dulu kampung daerahku, tempat tinggalku dulu waktu aku belum masih dapat kerjaan. Nah diajak jalan ke situ, minum kopi juga bukan di tempat yang mahal. Apa ya, orangnya itu benar orang yang kalau menurut Mbak Hison itu seseorang yang sangat cocok untuk dijadikan seorang suami gitu. Sehingga Mbak Hison pun bisa dibilang nggak terlalu khawatir ataupun nggak terlalu merasa aneh dengan pacarnya saat ini yang bernama Mas Hansok.
Cuman beberapa hari setelah itu Mbak Ison itu entah kenapa pingin telepon ke pengacara ataupun kartu nama yang ditemukan di dalam kantongnya pacarnya itu. Siapa tahu pacarnya bohong atau terkait sama sebuah masalah gitu. Nah Mbak Ison ini coba telepon ke kantor pengacaranya. Halo, ini kantor pengacara ini ya. Saya mau tanya, jadi pacar saya yang namanya Hansok ini punya kartu nama ini. Saya mau ngecek apakah pacar saya menghubungi kantor pengacara ini untuk konsultasi atau untuk konsultasi bisnis baru yang ada di balai kota. Pengacaranya yang angkat telepon itu bilang, oh maaf kita nggak bisa memberikan penjelasan yang terlalu dalam karena ini masalah pribadi ataupun ada informasi pribadi yang penting dan kita nggak bisa nge-share. Tapi yang pasti orang yang bernama Hansok ini pernah menghubungi kita untuk konsultasi masalah hukum pribadi, bukan masalah pekerjaan ataupun sesuatu yang ada hubungannya sama balai kota. Nah, entah kenapa Mbak Ison yang tiba-tiba mulai ngerasa aneh, minta tolong ke detektif swasta untuk ngecek apakah pacarnya yang saat ini yang bernama Mas Hansok ini merupakan seseorang yang bisa dipercaya. Dan tiba-tiba Mbak Ison juga mulai curiga dengan orang yang bernama Gisel yang pernah telepon ke HP pacarnya. Mbak Ison langsung pergi ke kantor detektif swasta dan juga menyampaikan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Mendengarkan itu, kantor detektif swasta langsung mulai mencari tahu masa lalu dan juga informasi lebih dalam tentang Mas Hansok. Setelah dicari tahu, ternyata Mas Hansok ini punya satu masa lampau yang agak menarik, yaitu mulai SD hingga masa kuliahnya. Mas Hansok ini merupakan seseorang yang sama sekali tidak dekat sama perempuan. Jadi kayak nggak pernah pacaran, dan juga di masa-masa SMP SMA-nya itu dia itu agak nerd, dan saking nerdnya dia itu nggak pernah ngomong sama cewek. Kayak benar-benar malu untuk nyoba ngomong sama temen sekelasnya gitu. Dan bahkan setelah dicari tahu, di tempat kerjanya pun Mas Hansok ini sedikit malu-malu untuk ngomong sama karyawan perempuan yang ada di balai kota. Dan yang agak mengejutkan, di kantornya tidak ada atasan ataupun rekan kerja yang bernama Isel. Karena ini terkesan agak aneh, kan berarti Mas Hansok ini bohong kepada pacarnya kalau dia punya atasan yang bernama Isel. Tapi yang pasti orang yang bernama Isel ini pernah telepon ke Mas Hansok ya toh. Nah, untuk mencari tahu ini, detektif swasta terus mengikuti, dan kebetulan suatu hari Mas Hansok ini janjian untuk ketemu sama orang yang bernama Isel. Tentunya detektif swasta menduga Mas Hansok ini bakal bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Isel. Nah, Mas Hansok pergi ke sebuah kafe dan di situ dia nungguin. Sekitar 10 menit setelah itu, ada perempuan yang masuk ke kafe itu dan nggak duduk sama Mas Hansok. Tapi beberapa saat setelah itu ada satu cowok, modelnya itu agak kayak preman gitu, datang ke depannya Mas Hansok dan duduk. Setelah itu, mereka mulai ngomong, dan ternyata cowok yang terlihat seperti preman ini ternyata namanya adalah Isel. Dan melalui pembicaraan yang didengar oleh detektif swasta jadi tahu kalau sebenarnya Isel sama Hansok, mereka ini dulunya merupakan teman baik. Tapi saat ini mereka ada masalah, nggak tahu masalahnya apa, sampai-sampai Isel ini nonjok Hansok, dan diakibatkan itu Hansok minta uang, kayak uang damai, dan hari itu mereka ketemuan untuk tanda tangan. Saya Isel dan ini adalah uang yang saya serahkan kepada teman saya yang bernama Hansok karena saya memukul gitu. Dan karena hubungan antara Mas Hansok sama Isel ini mencurigakan, akhirnya detektif swasta mulai menggali lebih dalam sebenarnya apa hubungan mereka berdua ini. Udah gitu sama-sama cowok, udah gitu main pukul-pukulan, sampai harus menandatangani surat damai. Tapi ini juga nggak diberitahu kepada pacarnya sendiri. Nah, karena detektif swasta pengen tahu tapi nggak ada cara, akhirnya detektif swasta langsung main hadap-hadapan. Detektif swasta yang langsung pergi ke Mas Isel terus tanya, Mas, saya ini detektif swasta, sebenarnya saya ini dibayar oleh pacarnya Mas Hansok, dan kami pengen tahu hubungan Anda dengan Mas Hansok. Dan untungnya Mas Isel membuka cerita hubungan antara Mas Hansok dengan Mas Isel, dan ini yang terjadi. Nah, di sini mungkin ada boleh mikir apakah mereka gay, makanya cowok suka cowok, atau mereka ini mantan pacar, atau mungkin ketahuan selingkuh. Nah, pasti banyak yang mikir seperti ini. Tapi kenyataannya hubungan mereka berdua ini sangatlah berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Bahkan Mas Hansok sama Mas Isel ini dulunya merupakan kayak bestie, bukan temen, tapi dulu itu relasinya bagus banget. Nah, terus Mas Isel sama Mas Hansok ini bisa mulai kenal
dari mana. Nah, sebenarnya kita perlu kenal sedikit tentang Mas Isel. Mas Isel ini memiliki pekerjaan yang sangat tidak umum, dan aku pernah ngelihat beberapa konten di Korea yang orang-orang yang mempromosikan konten-konten seperti ini, tapi aku nggak pernah ngelihat di Indonesia. Pekerjaannya Mas Isel adalah PUA. Apa itu PUA? Pickup artist. Nah, pickup artist ini apa? Aku sebenarnya nggak terlalu percaya sih pickup artist ini beneran ada atau gimana. Sampai ada orang-orang bayar itu, aku nggak percaya beneran ada atau gimana. Nah, tapi pickup artist ini adalah orang-orang yang ngajarin kepada cowok-cowok lain gimana caranya biar kamu bisa mendapatkan nomor cewek cantik di jalan. Jadi misalnya nih ya, normalnya cowok-cowok, misalnya ada cewek cantik lewat, kan kita mau minta nomor HP aja deg-degan, mau minta Insta aja deg-degan, kayak bener-bener apa ya, kita nggak tahu harus gimana ya toh. Tapi orang-orang PUA ini ngajarin gimana caranya kamu dari cowok-cowok yang nggak berani ngomong sama cewek bisa mendapatkan nomornya cewek idaman kamu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya Mas Hansok ini dulunya merupakan cowok yang nerd, bahkan nggak berani ngomong sama cewek, dan juga cewek-cewek pun ketika dimintain nomor HP sama Mas Hansok itu nggak mau ngasih gitu. Dan suatu hari Mas Hansok ini jadi tahu kalau di dunia ini ada seseorang yang disebut dengan pickup artist. Nah, karena Mas Hansok ini dari dulu pingin bisa kenal ataupun punya relasi dengan cewek cantik, dia ini melani bayar 2 juta Korea won ke Mas Isel biar dia ini berani ngomong sama cewek dan bisa mendapatkan nomor HP. Jadi katanya normal ya, kalau misalnya kamu di coachingnya itu online itu 200.000 Korea won, 2 juta 3 juta rupiah. Kalau offline ditemani terus, coba kamu dipantau dari jauh, ini katanya sekitar 500 ribuan. Tapi untuk Mas Hansok, dia ini benar pengen level up, pengen naik level, sehingga bayarnya itu 2 juta. Dan berkat uang 2 juta itu, Mas Hansok yang dulunya itu pertamanya Mbak, permisi mau tanya nomor HP. Sekarang bisa, by the way boleh nggak minta nomor HP-nya? Terus ceweknya bilang, oh sorry ya, aku udah ada pacar. Oh ya nggak kaget sih, kan emang cantik banget. Yaudah, makasih ya. Nah, dia ini menjadi seseorang yang sekarang itu benar pede dan bahkan bisa mendapatkan nomor-nomor cewek cantik. Dan Mas Hansok yang awalnya itu benar-benar cowok cupu menjadi cowok yang legendaris katanya. Jadi dibandingkan murid-murid lainnya Mas Isel pun, dia ini menjadi cowok yang sangat hebat. Bahkan untuk mendapatkan nomor cewek cantik itu biasanya cuma butuh waktu 3 detik. Jadi dari seseorang yang cupu ini menjadi seseorang yang benar-benar ahli dan sangat bakat untuk berbicara dengan cewek yang gak pernah mereka kenal. Lah terus masalahnya apa? Yang terjadi adalah hubungan mereka berdua ini awalnya dekat, dan lama-lama Mas Hansok ini kemampuannya untuk ngomong sama cewek itu mulai naik. Bahkan kalau berdasarkan Mas Hansok, dia itu ngerasa dia lebih jago dibandingkan Mas Isel alias gurunya sendiri. Dan bahkan suatu hari Mas Hansok ini membuka online coaching juga di internet menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulumnya Isel. Dan ini membuat Isel nggak happy sama Mas Hansok. Akhirnya Isel ini nonjok mukanya Mas Hansok. Nah, dari situ hubungan mereka berdua ini pecah. Nah, terus pertanyaannya sekarang, lah terus kok bisa Mbak Hison ini kafenya kedatangan cowok-cowok random, dan siapa yang melakukan ini? Apakah Mas Isel yang sekarang benci sama Mas Hansok sengaja membeberkan informasi pribadi ataupun data tentang pacarnya Mas Hansok? Atau Mas Hansok yang membeberkan? Dan kalau iya, untuk apa? Nah, setelah dicari tahu lebih dalam, ini buat cewek-cewek pasti agak mengagetkan. Ternyata pelakunya adalah pacarnya Mbak Hison sendiri alias Mas Hansok. Jadi yang terjadi gini, tadi kan aku udah bilang Mas Hansok sama Mas Isel ini kan mereka sama-sama teman. Habis gitu Mas Hansok ini ngerasa dirinya lebih jago dan mulai membuat kurikulum ya toh. Nah, tapi untuk mempromosikan kurikulumnya ini, dia mulai pamer ke murid-muridnya bahwa pacarku ini loh secantik ini, pacarku ini loh cewek sehebat ini, aku yang bukan siapa-siapa loh bisa pacaran sama cewek kayak gini. Dan kalau kamu pengen punya pacar yang cantik kayak pacarku, ikutan kelasku. Dan pacarnya ini dia gunakan sebagai media marketing. Jadi foto pacarnya ini di-share, ini loh pacarku cantik kayak gini. Dan murid-muridnya itu banyak yang tidak percaya kalau gurunya alias Mas Hansok ini beneran pacaran sama cewek cantik yang bernama Hison itu. Sehingga tadi aku udah bilang di awal, Mas Hansok ini kan suka ngajak pacaran Hison ke tempat-tempat yang gak terlalu mahal. Misalnya ke tempat dulu dia tinggal ataupun jalan di daerah yang biasa-biasa. Nah, sebenarnya itu pun merupakan bagian dari marketing
kurikulumnya. Dia ini untuk menunjukkan kalau dia itu benar-benar pacaran, dia itu nyuruh murid-muridnya, oke, kamu tanggal 16 Maret jam 3 dari Gang A sampai Gang C yang mau lihat silakan. Kamu di situ, nanti aku tak jalan sama pacarku. Jadi Mas Hansok ini ngajak Mbak Hison untuk pacaran kayak di tempat-tempat yang biasa. Sebenarnya untuk menunjukkan kepada murid-muridnya kalau ini loh beneran pacarku cantik tuh. Dan untuk orang-orang yang nggak mendapatkan kesempatan untuk melihat ini langsung, diberitahu, ini loh pacarku punya kafe di sini, tinggi badannya segini, ukuran ininya segini, namanya ini, lulusan ini. Cewek sekelas ini loh pacarku. Yang nggak percaya coba ke kafe. Jadi pacarnya sendiri yang bisa dibilang menjual informasi ceweknya untuk mendapatkan lebih banyak murid lagi. Nah, masalahnya kalau sampai di sini sebenarnya mungkin masalahnya tidak terlalu besar. Tapi ada satu informasi yang lebih mengejutkan yang disampaikan oleh Mas Isel kepada detektif swasta dan juga kepada Mbak Hison. Mas Isel bilang kayak gini. Jadi setelah ceritanya ini disampaikan, suatu hari Mas Isel ketemuan sama Mbak Hison sama detektif swasta. Mas Isel bilang kayak gini. By the way, Mbak Hison, tahu nggak sih pickup artis itu kita ini goal utama kita itu apa? Tujuan kita ini apa? Apa sih impian akhir kita itu sebenarnya? Kita itu sebenarnya nggak pingin cuman sebatas pacaran. Tapi goal kita itu dapat nomor HP-nya cewek. Dan setelah itu kita pergi ke rumah cewek-cewek itu dan bermalam 1 kali. Itu final goal kita. Ya kebetulan Hansok ini dapat Mbak Hison, makanya dia pamer. Padahal Hansok ini kan sering ke Jepang kan dia. Nah Mbak Hison bilang, iya dia kan sering ke Jepang untuk urusan kerja. Dijawab sama Mas Isel. Oh dia bilangnya kerja tuh. Enggak, dia itu loh ke sana untuk offline coaching. Dia ngajak cowok-cowok Korea yang suka sama cewek Jepang ke sana, dan sampai di situ ya dia nyari cewek-cewek yang bisa diajak bermalam. Kalau enggak percaya coba aja lain kali perjalanan berikutnya diikuti. Dan setelah diikutin ternyata betul, saking pedenya cowok ini berani ke Jepang dan bermalam dengan cewek-cewek Jepang yang baru dia kenal dari jalanan. Dan setelah Mbak Hison tahu semua ini, akhirnya baru Mbak Hison memutuskan untuk putus dengan Mas Hansok. Dan tentunya karena apa yang dilakukan sama Mas Hansok ini sebuah tindakan ataupun kelakuan yang tidak pantas sebagai seorang PNS. Karena di Korea itu kamu sebagai seorang PNS, kamu itu harus menjaga nama baik. Dan setelah hal ini menjadi rame, akhirnya Mas Hansok pun mendapatkan penalti dari tempat kerjanya, yaitu diberhentikan untuk bekerja di balai kota. Dan Mas Hansok yang selalu mempromosikan kelasnya menggunakan pacarnya ini, setelah kehilangan pacarnya, akhirnya murid-muridnya pun mulai meminta refund. Dan Mas Hansok ini katanya berakhir dengan sedikit sad ending. Tapi tentunya nggak berarti hidupnya masuk penjara atau gimana, karena bisa dibilang apa yang dilakukan sama Mas Hansok ini kan merupakan sebuah tindak laku yang tidak pantas, bukan sesuatu kriminal ya, atau kecuali dia mungkin melakukan hubungan secara paksa. Nah kalau kayak gitu salah, cuman ini kan menyalahi norma, tidak pantas saja, sehingga seperti itu. Cuman bayangkan kalau kamu misalnya Mbak Hison, kamu pacaran dengan seseorang yang kamu kira orangnya baik, dia ini rendah hati, tapi ternyata di balik itu dia merupakan seseorang yang sangat-sangat rakus dan bahkan nafsuan, bahkan menyalahgunakan pacarnya sendiri dan juga menjual informasi pribadi pacarnya sendiri. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Aku nggak tahu apakah di Indonesia juga ada pick-up artist atau enggak. Tapi kalau di Korea ini kan mungkin karena kebanyakan orang-orang naik kendaraan umum dan juga tempat kumpulnya itu di daerah-daerah terbuka. Jadi lumayan banyak cowok-cowok yang mungkin minat dan juga pengen melakukan hal seperti ini. Jadi aku nggak tahu apakah di Indonesia juga ada atau tidak. Tapi barangkali kalau misalnya Polo juga ketemu dengan cowok yang tiba-tiba minta nomor HP Polo di jalan, bukan berarti mereka ini selalu jahat, tapi ada baiknya untuk di cross check terlebih dahulu biar tidak jadi kayak Mbak Hison. Oke, Popo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video